Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Engkau berbuat baik, firman Tuhan katakan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu. Artinya ada perintah lama yang sudah diberikan kepada manusia. Itu dapat kita melihat di dalam Imamat pasal 19 ayat 18 dan juga kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Yaitu bicara tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tahu tak kala manusia belum jatuh ke dalam dosa, sifat kasih manusia adalah dikeluarkan ke arah kepada sesamanya dan kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi tak kala manusia jatuh ke dalam dosa? Kasih itu cenderung mengarah kepada diri. Sifat egosentris itu muncul dalam kehidupan manusia. Sifat egois itu ada di dalam manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Yang tadinya dia mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ada hati yang bersyukur kepada Tuhan, ada hati yang mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Tetapi setelah dia jatuh ke dalam dosa, tak kala Tuhan mengatakan, apakah engkau memakan buah yang aku larang? Dia mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah yang memberikan aku makan buah itu, sehingga aku memakannya. Dia tidak sekedar menyalahkan sesamanya, perempuan itu, tapi dia juga menyalahkan Tuhan. Oleh sebab itu perintah ini adalah supaya kembali manusia kepada naturnya yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Nah, kalau begitu ada perintah baru, apakah artinya bahwa perintah lama ini tidak perlu lagi dilakukan? Tentu tidak demikian. Karena kita melihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 8 firman Tuhan mengingatkan bahwa tak kala kita melakukan kasih ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Engkau berbuat baik, firman Tuhan katakan. Artinya kita tetap harus melakukannya walaupun ada perintah yang baru. Tak kala firman Tuhan mengatakan, aku memberikan perintah yang baru. Apakah artinya bahwa kualitas perintah baru ini lebih daripada yang lama? Firman Tuhan dalam perintah yang lama mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah kasih yang ada di dalam manusia. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu ada di dalam manusia. Tuhan gak tuntut yang tidak ada dalam manusia. Nah, kata kasih ini dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang bisa muncul. Yang pertama adalah eros, yaitu kasih antar pasangan, antar lawan jenis. Khususnya kepada pasangan-pasangan yang mungkin sedang jatuh cinta kasmaran begitu. Mereka saling mengasihi sehingga mereka merasakan bahwa kasih inilah yang murni. Kasih yang begitu indah, begitu manis, kasih yang rela berkorban. Tapi kita yang sudah melewati masa-masa itu, kita tahu bahwa kasih eros ini tidak dapat dijadikan sesuatu yang harus dipertahankan terus ada. Karena kita tahu waktu yang akan menggerus kasih seperti ini. Ada banyak hal yang bisa menggerus hal tentang kasih ini. Tapi tetap harus dipertahankan untuk membawa pasangan suami istri itu dalam keintiman yang manis. Tapi tetap harus kita ketahui kasih eros ini terbatas. Oleh sebab itu harus ditambah lagi dengan kasih yang lain. Kasih yang kedua adalah filia, yaitu kasih persahabatan. Kita bisa lihat contohnya adalah kasih Yonatan kepada sahabatnya Daud. Dia begitu mengasihi Daud sedemikian rupa. Akhirnya oleh karena kasihnya dia membela Daud
dan hampir saja dibunuh oleh bapaknya Saul. Begitu luar biasa kasih ini. Kita harus ada di dalam hati kita. Tapi kita juga tahu bahwa kasih seperti ini juga ada batasannya. Ini terjadi waktu Daud pergi meninggalkan tempat itu. Firman Tuhan katakan dia masuk ke kota. Itu dapat kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 43. Dan setelah itu mereka tidak pernah bertemu sampai mati. Kasih itu tidak dapat diwujudkan karena mereka sudah dibatasi oleh jarak dan waktu. Demikian juga dengan kasih yang ketiga, kasih storge. Kasih storge adalah kasih yang diikat oleh ikatan darah, ikatan keluarga. Dan kasih ini adalah kasih yang penting. Dan kasih ini mungkin kita katakan inilah yang terbaik. Ya, ada ikatan darah dan ikatan keluarga yang sedemikian rupa. Tapi kita tahu kasih ini juga kadang-kadang bisa begitu saja lenyap dalam kehidupan orang yang berkeluarga. Baru-baru ini kita tahu di Aceh Tengah ada seorang anak perempuan, anak kandung yang menggugat ibunya karena ibunya telah tinggal di rumah warisan. Dan dia menggugat mereka untuk segera meninggalkan tempat itu dan membayar 700 juta kepada dia. Kita melihat kasih seperti ini begitu terbatas. Tapi walaupun demikian, kita harus sadari bahwa kasih seperti ini harus tetap ada dalam hidup kita. Yang harus ditempatkan pada tempat yang tepat, di tempat yang benar. Dengan demikian kasih ini dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita dengan baik dan benar. Nah, inilah yang dimaksud dengan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih yang ada di dalam kita, itulah yang harus kita pancarkan kepada sesama. Dan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 11 menyatakan, lakukanlah segala sesuatu yang engkau kehendaki orang lakukan kepadamu. Itulah kasih. Kita harus lakukan itu. Adalah sesuatu yang manis. Tapi lebih jauh lagi Tuhan katakan, kasih, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan sekarang bicara tentang aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau yang lama bicara tentang kasih, batasannya adalah bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi kasih yang merupakan perintah yang baru adalah kasih yang setara dengan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita, yaitu kasih agape, kasih yang daripada Allah, yaitu kasih yang tidak memperhitungkan untung dan rugi, kasih yang tidak memanfaatkan orang lain, tetapi kasih yang murni, kasih yang sejati, kasih yang rela berkorban, kasih yang rela mengampuni, kasih yang walaupun orang itu tidak layak untuk dikasihi, bahkan orang itu adalah orang yang memusuhi kita, juga harus dikasihi seperti Tuhan Yesus telah lakukan. Inilah kasih yang luar biasa. Dan puncak kasih daripada apa yang dilakukan Tuhan kita, yaitu mati di atas kayu salib bagi orang yang berdosa, yaitu kita. Mati bagi orang yang tidak layak mendapatkan kasih Tuhan, kasih yang diberikan kepada seterunya untuk boleh memperoleh keselamatan yang kekal, yang didamaikan dengan Allah, dan juga akhirnya diangkat menjadi anaknya. Kita melihat kasih ini begitu luar biasa. Tetapi kasih ini tidak dikenal oleh dunia, karena dunia tidak mengerti, dunia tidak mengenal, dan dunia tidak memilikinya. Oleh sebab itu kita melihat kasih ini, di mana Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Ini telah menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi, karena mereka tidak menginginkan Mesias seperti itu. Mereka menginginkan Mesias yang berkuasa, Mesias yang mendirikan suatu kerajaan jaya, bahkan Mesias yang dapat memberikan mereka kekuasaan, bahkan kekayaan, menjadi batu sandungan bagi mereka. Bahkan kasih ini bagi orang Yunani adalah kebodohan. Tetapi kasih ini telah menjadi hikmat untuk menyelamatkan manusia, di mana Kristus oleh karena kasihnya mati di atas kayu salib.
Kasih itulah, dasar kasih itulah yang Tuhan nyatakan kepada kita untuk bagaimana menjadi landasan kita saling mengasihi, di mana Dia menyatakan dirinya dengan kasihnya, sehingga kita dapat merasakan dan sehingga kita dapat mengerti, sehingga kita dapat mengenal kasih itu. Sehingga dengan demikian kita belajar bagaimana mengasihi Allah yang telah mengasihi kita, mengasihi saudara kita, saling mengasihi satu dengan yang lain, karena kasih Tuhan telah ada di dalam hidup kita, di mana Tuhan Roh Kudus berkarya melalui firman-Nya, menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi. Kita dijadikan ciptaan yang baru sedemikian rupa untuk kita berproses di dalamnya. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, jangan kau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah seturut dengan pembaruan budimu, sehingga kau mengetahui apa itu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan menyuruh kita untuk tidak serupa dengan dunia. Jangan serupa lagi dengan dunia ini, karena dunia ini akan menarik untuk kita tidak lagi mengasihi. Dunia itu merusak. Oleh sebab itu kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Bahkan konsepnya pun harus kita tinggalkan. Tapi kita terus berubah dengan pembaruan bumi yang Tuhan karyakan dalam hidup kita, untuk bagaimana kita mengasihi. Karena kita tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Dan lebih jauh lagi firman Tuhan katakan, hendaklah engkau saling mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau. Inilah landasannya. Kenapa Tuhan suruh kita saling mengasihi? Karena dengan saling mengasihi, kita boleh saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Karena kita ada tengah-tengah yang penuh dengan gelombang, penuh dengan badai, penuh dengan ombak. Kita harus saling menguatkan, saling meneguh, saling menghibur, saling menasihatkan. Bahkan kadang-kala kita perlu menegur untuk saudara kita berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan juga katakan, hendaklah engkau saling mengasihi. Dengan saling mengasihi, kita memudahkan satu dengan yang lainnya saling mengasihi. Dan lebih jauh lagi kita melihat, kalau di dalam perintah lama mengatakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesama manusia, artinya semua manusia harus kita kasih. Tapi kita melihat di dalam perintah yang baru ini, sepintas seolah-olah Tuhan membatasi akan kasihnya kepada kita untuk bagaimana kita saling mengasihi. Artinya kita hanya saling mengasihi terhadap sesama saudara. Apakah ini konsep daripada perintah baru ini? Tentu tidak demikian. Tatkala firman Tuhan mengatakan, kasihlah sesama, hendaklah engkau saling mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau. Yang pertama adalah kita dibawa kesadaran begitu besar kasih Allah yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup kita, yang sudah kita rasakan dan kita nikmati. Ini pertama, ada kesadaran seperti itu. Kita sudah merasakan dan menikmati. Kita sudah mendapatkan dari Tuhan. Oleh sebab itu di dalam hati kita ada hati yang mengasihi Tuhan. Itu pertama. Dan yang kedua, dengan kasih itulah kemudian kita saling mengasihi. Dengan kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan yang sudah ada. Karena kalau tidak ada, kita tidak dapat mengasihi dengan kasih itu. Nah, kasih itu sudah diberikan kepada kita. Kita sudah menerimanya, kita sudah dapati, sudah menikmati. Kita sudah mengenal kasih itu. Maka dengan kasih itulah kita mengasihi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi kenapa hanya sebatas sesama saudara saling mengasihi? Yang harus kita tangkap, kenapa Tuhan perintahkan itu? Kita boleh lihat di dalam ayat 35, inilah yang menjadi tujuan. Mengapa Tuhan suruh kita saling mengasihi? Supaya semua orang, firman Tuhan kata, semua manusia mengetahui bahwa kita muridnya. Artinya apa yang Tuhan mau perintahkan di sini? Tuhan menyuruh kita saling mengasihi adalah supaya kita boleh menjadikan
kasih yang di dalam kita saling mengasihi itu menjadi sebuah kesaksian bagi semua orang. Itulah tujuannya yang pertama. Supaya apa? Supaya melalui kehidupan kita yang saling mengasihi, yang boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, bagi semua orang, di dalamnya kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita mempermuliakan Bapa kita yang di surga, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan saling mengasihi sesama saudara. Ini menjadi satu kesaksian untuk orang boleh tertarik dan datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Artinya kita melihat bahwa perintah Tuhan di dalam perintah yang baru ini untuk kita saling mengasihi adalah supaya menjadi kesaksian yang boleh menjadi berkat bagi semua orang. Jadi satu kesaksian kasih bagi orang-orang di luar Tuhan, supaya mereka boleh memperoleh keselamatan yang kekal di dalam Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Oleh karena Kristus, karena kasihnya yang besar itu, rela mati di atas kayu salib supaya semua orang boleh diselamatkan. Dengan demikian, dengan saling mengasihi, kita mempermuliakan Bapa kita di surga. Dengan saling mengasihi menjadi satu kesaksian bagi semua orang, supaya mereka boleh mengenal, mereka boleh tertarik mengenal Kristus dan percaya kepadanya, untuk mereka pun akhirnya bisa memperoleh keselamatan yang kekal. Jadi kita melihat bahwa perintah baru ini adalah satu perintah yang luar biasa, yang hendaklah kita melakukannya untuk menjadi berkat bagi kita, untuk kita mempermuliakan nama Tuhan, untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang, supaya mereka akhirnya boleh memperoleh keselamatan yang kekal. Amin.